Misi PSSI untuk benar-benar bisa membuat timnas Indonesia bersaing di Asia sepertinya emang sangat serius. Yap, seperti yang kita tahu, kalau sejauh ini udah ada banyak pemain diaspora yang didatangkan untuk memperkuat timnas. Dan dengan kekuatan yang sekarang ini, timnas Indonesia bisa dibilang udah punya level yang berbeda dibandingkan tim ASEAN lainnya. Nah, baru-baru ini muncul satu nama lagi yang sepertinya bakal membuat tim rival makin iri. Dia adalah Jairo Riddlewald, pemain tengah milik klub IPL Crystal Palace. Tentu saja, bila itu terrealisasi, maka komposisi lini tengah timnas Indonesia benar-benar akan jadi sangat kuat dan sangat bisa bersaing di Asia. Dalam perkembangannya, timnas Indonesia benar-benar mampu mencuri perhatian banyak khalayak, terutama sejak Piala Asia. Timnas Indonesia benar-benar diperhatikan secara khusus karena meskipun tampil sebagai tim termuda, skuad Garuda juga mampu menampilkan permainan yang impresif dan mampu mencatatkan sejarah lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya. Terlebih dengan keberadaan pemain diaspora, membuat Indonesia sekali lagi layak mendapatkan atensi lebih. Yap, sebagaimana diketahui bersama, kalau sekarang ini kekuatan timnas Indonesia udah nggak bisa dianggap sepele. Bahkan Vietnam yang selalu ngecengin kita, kini harus mengakui kalau level kita udah berbeda. Di mana itu dibuktikan dengan 3 kemenangan beruntun dari 3 pertemuan terakhir di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Nah, salah satu faktor yang bikin timnas Indonesia ini benar-benar berkembang, tentu keberadaan dari pemain diaspora. Dan semua sepakat kalau menumpuknya pemain belakang berkualitas, benar-benar membuat Indonesia udah berbeda. Nggak kayak dulu yang kalau diserang gampang banget kocar-kacir. Lebih lanjut, usai punya lini belakang yang mumpuni, lini tengah pun juga nggak kalah diperhatikan. Nah, masuknya Tom Hye jelas membuat lini tengah Indonesia punya warna tersendiri. Dan banyak yang membayangkan kalau Tom Hye ini adalah Ivar Jenner versi matang. Jadi kalau mereka diduetkan, ini akan sangat bagus. Akan tetapi seperti diketahui bersama kalau sebenarnya masih ada satu nama gelandang lagi yang kayaknya masuk radar PSSI. Dia adalah gelandang Crystal Palace, Jairo Riddlewald. Yap, mantan pemain Ajax tersebut memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Manado. Dan Jairo sendiri dikabarkan emang tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Informasi ini diungkapkan oleh ex-exco PSSI Hassani Abdul Ghani yang sebelumnya telah sukses mengurus proses naturalisasi dari para pemain lain seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama. Lebih lanjut, minat Jairo kayaknya emang gak main-main sebab ia rela mengorbankan gak memperkuat timnas Suriname dan meninggalkan segala privilege-nya sebagai warga negara Belanda demi membela Indonesia. Nah, jika nantinya si Jairo ini beneran join ke timnas Indonesia, ya udah bisa dipastikan trio Tom Hye, Jairo, dan Ivar Jenner akan membuat lini tengah Indonesia jadi yang terbaik di ASEAN dan pasti bisa bersaing di Asia. Yap, karakteristik ketiga pemain ini yang dinilai akan bikin lini tengah Indonesia sangat berwarna. Jika Coach Shin memainkan pola 4-3-3, maka ini juga akan sangat menguntungkan. Sebab jika Tom Hye dan Ivar Jenner lebih bertipe stylish, Jairo ini adalah tipe box-to-box, gerasak-gerusuk tapi versi premium. Dimana artinya meskipun kelihatan gerasak-gerusuk, tapi visi bermainnya jelas. Dan permainan semacam itu yang emang tuntutan Liga Inggris. Berbeda dengan Belanda yang benar-benar full taktikal. Sehingga ya tadi, secara kualitas, Jairo ini sangatlah luar biasa untuk ukuran timnas Indonesia dan pasti sangat bisa mengangkat level timnas ke tingkat selanjutnya. Yap, di satu sisi, kendati Jairo sendiri menyatakan minat untuk membela Indonesia, namun jika PSSI benar-benar ingin menaturalisasi Jairo, kemungkinan mereka akan menemui jalan yang terjal. Minimal prosesnya akan lama lantaran melewati pengadilan arbitrase olahraga terlebih dahulu. Itu karena Jairo tercatat pernah membela timnas Belanda di ajang kualifikasi Euro tahun 2015 silam. Maka dari itu PSSI belum berani berbicara banyak soal kemajuan proses naturalisasi Jairo dan hanya menyampaikan akan berusaha melakukan yang terbaik sebisa mungkin.
Yap, terlepas dari apapun suka tak suka dan meskipun banyak yang nyinyir, program PSSI untuk merekrut pemain diaspora nyatanya berhasil untuk meningkatkan level timnas Indonesia. Jelas ini bukanlah sesuatu yang ilegal. Toh hal semacam ini sudah dilakukan oleh banyak negara-negara dunia lainnya, termasuk di level ASEAN, mulai dari tim Singapura, Filipina, Malaysia, hingga Thailand dan Vietnam sekalipun. Emang Indonesia ini kan negara besar, plus dengan jumlah penduduk yang seabrek, maka wajar dong Indonesia punya potensi pemain keturunan berkualitas yang sangat melimpah, terutama jika menyimak histori soal Indonesia Belanda, di mana hal tersebut juga sempat disoroti media Malaysia yang menilai jika program pemain keturunan Indonesia itu bagai langit dan bumi jika dibandingkan dengan program pemain naturalisasi di Malaysia. Yap, dalam artikel tersebut, kualitas adalah yang membedakan jika Malaysia menaturalisasi pemain yang kebanyakan main di liga mereka, dan itu sejatinya sama dengan Indonesia 1 dekade lalu, sehingga wajar kalau M. Tahir bilang kualitas pemain naturalisasi 11-12 dengan pemain lokal. Namun yang dilakukan Indonesia sekarang ini kan enggak. Selain mereka adalah pemain keturunan bukan naturalisasi, kualitas mereka juga terbilang oke gitu loh. Apalagi pemain baru yang masuk seperti JSS, Nathan Cho, Tom Haye, dan Ragnar terbuktikan langsung bisa tune in, dan dari semua pemain diaspora, toh hanya Jordi Amat yang main di ASEAN. Itu pun tim terkuatnya yakni JDT, dan hanya Mark Locke yang berstatus non-keturunan dan main di liga lokal. Lah sisanya main di Eropa dan liga ternama Asia kan, macam Justin Hubner yang baru pindah ke Jepang. Ya, pada akhirnya keberhasilan pemain diaspora membuat perbedaan dan mengangkat level timnas. Membuat para pemain keturunan lainnya pun kini ikutan mulai memberikan atensi lebih kepada Indonesia. Seperti Kelvin Verdong, Ole Romeni, Kevin Dix, Mads Hilgers, Jairo, Jens Ravens, hingga si Kang Emil Mulyadi yang kabarnya ingin dapat kesempatan sekali lagi bisa membela Indonesia. Nah, jika nantinya semua terrealisasi, ya harus diakui kalau timnas Indonesia bakal diisi nama-nama pemain keturunan yang berkualitas. Dan buat pemain Liga 1, gak usah takut buat bersaing. Buktikan aja semuanya dengan kerja keras. Toh kalau kalian bagus, nyatanya coach juga akan tetap percaya kok. Contoh nyatanya ya Rizky Ridho dan Yaakob Sayuri. Jadi ya ketimbang bikin statement konyol, mendingan latihan yang benar, dimana kamu berkompetisi. Lakukan yang terbaik setiap harinya, oke? Tetap semangat dan sukses selalu semua elemen timnas Indonesia. Semoga semua yang direncanakan lancar sentosa. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.